Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dari tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah tabel dalam sebuah database menggunakan DBMS MySQL. Sebelum kita membuat sebuah tabel dalam sebuah database, kita perlu mengetahui struktur query dalam menuliskan DDL untuk membuat tabel. Pada dasarnya, sebuah tabel itu memiliki komponen yang disebut dengan atribut, atau kalau di kehidupan sehari-hari kita kenal dengan kolom. Dan setiap atribut atau kolom tersebut pastinya memiliki jenis dan kapasitas karakter pada value atau nilai yang akan dituliskan nanti. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, semisal kita punya sebuah database yang namanya itu adalah DB Campus. Dan di dalam database DB Campus, kita akan membuat sebuah entitas atau tabel dengan nama TB Mahasiswa. Sebelum kita membuat tabel TB Mahasiswa, kita perlu merancang spesifikasi dari tabel tersebut. Dalam tabel tersebut, kita ingin menyimpan data apa saja, atau dalam kata lain, di dalam tabel tersebut ada kolom apa saja, seperti itu. Dengan demikian, sebelum kita membuat sebuah tabel di dalam sebuah database, kita harus tahu data apa saja yang akan kita simpan pada tabel tersebut. Sebagai contoh, pada kasus kali ini, kita akan menentukan beberapa atribut pada tabel dengan nama TB Mahasiswa. Karena tabel yang saya buat namanya adalah TB Mahasiswa, saya memerlukan beberapa atribut. Yang pertama, saya perlu ID mahasiswa, yang mana ini nanti akan saya gunakan untuk membedakan antara satu identitas dengan identitas yang lainnya. Yang kedua, saya perlu sebuah atribut dengan nama mahasiswa. Jelas ini nanti isinya adalah nama-nama mahasiswa yang akan saya simpan di tabel tersebut. Yang ketiga, saya perlu jenis kelamin. Dan yang keempat, saya perlu yang namanya umur. Itu adalah contoh studi kasus yang akan kita gunakan. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan atribut-atribut yang lainnya, tapi di kasus ini, sebagai contoh kita pakai 4 kolom dulu. Ketika kita sudah memiliki rancangan data apa saja yang akan kita simpan pada tabel tersebut, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan tipe dan kapasitas karakter dari value yang akan diisikan pada setiap barisnya pada atribut yang bersangkutan. Pada pendeklarasian atribut dalam DBMS MySQL, terdapat beberapa tipe yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama ada numerik. Dari namanya sudah kita ketahui bahwa numerik ini dapat kita gunakan untuk memproses data-data yang disajikan dalam bentuk bilangan dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Untuk numerik ini sebenarnya ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan, dan setiap tipe datanya itu memiliki kegunaan dan spesifikasi masing-masing. Nanti di akhir kita akan membahas bagaimana cara kita mengetahui spesifikasi dari tipe data yang bisa kita gunakan di DBMS MySQL ini. Untuk yang kedua, kita memiliki tanggal dan waktu. Jelas, dari namanya tanggal dan waktu, pastinya ini akan kita gunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan data yang digunakan untuk menuliskan waktu dengan berbagai karakteristik dan jenisnya. Sama halnya dengan numerik tadi, untuk tanggal dan waktu ini juga memiliki beberapa tipe data yang dapat kita gunakan, dan setiap tipe data itu memiliki kegunaan dan spesifikasi masing-masing. Yang selanjutnya ada string. Tipe string ini berkaitan dengan data yang digunakan untuk menuliskan karakter, kata, maupun kalimat dengan berbagai karakteristiknya. Seperti pada contoh, string ini juga memiliki beberapa tipe data yang dapat kita gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan setiap tipe data itu nantinya juga memiliki spesifikasi masing-masing. Yang terakhir kita punya yang namanya spasial. Untuk spasial ini adalah sebuah tipe yang kita gunakan untuk memproses data yang berkaitan dengan bidang dan ruang, seperti lokasi atau titik koordinat, posisi, jarak, luas area, dan lain sebagainya. Tipe data yang berada di tipe spasial ini juga ada beberapa yang dapat kita gunakan untuk memenuhi spesifikasi dari data yang akan kita inputkan. Untuk mengetahui spesifikasi seperti apa yang dapat kita manfaatkan di setiap tipe datanya, kita bisa melihatnya di portal PHPMyAdmin. Caranya langsung saja kita masuk ke browser. Jangan lupa kalian aktifkan untuk SAM-nya kalian teman-teman. Di sini kita aktifkan yang Apache sama MySQL. Pastikan di sini warnanya hijau semua. Kalau sudah, kita akses di browser kita. Ya, kalau kalian belum membukanya, caranya seperti ini. Ketikkan langsung localhost phpMyAdmin. Nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Cara mengetahui spesifikasi dari tipe data yang akan kita gunakan, kalian memerlukan sebuah database, baik yang sudah ada isinya maupun yang masih kosong. Karena sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah database dengan nama DB Campus, di sini saya akan memanfaatkannya. Kalau kalian belum punya, bisa kalian buat terlebih dahulu. Kita klik masuk ke database-nya. Nah, kita bisa membuat sebuah tabel di sini dengan cara mengeklik di bawahnya buat tabel atau new table ya kalau kalian punyanya kalian bahasa Inggris. Ketikkan nama terserah, karena tadi studi kasus kita menggunakan TB Mahasiswa, saya ketikkan TB Mahasiswa. Kita klik kirim.
Nah, di sini akan ada beberapa form yang bisa kita isi nanti untuk membuat tabel, tapi kita nggak akan mengulasnya sekarang. Kita akan fokus di tipe data yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada jenis. Nah, kalian bisa klik salah satu aja, teman-teman. Di sini saya klik yang di sini. Nah, untuk yang di atas ini adalah beberapa tipe data yang sering kita gunakan atau yang umum digunakan seperti itu. Ada integer itu untuk angka, ada varchar itu untuk karakter, kata atau kalimat kayak gitu ya, string teman-teman. Untuk teks ini dia adalah string yang kapasitas karakternya lebih banyak daripada varchar. Yang terakhir di sini ada date. Nah, date ini kita gunakan untuk waktu. Sebenarnya ada beberapa tipe data yang lainnya bisa kita manfaatkan, tapi untuk 4 ini, untuk spesifikasi dari setiap tipe data yang sudah kita ulas tadi, kalian bisa arahkan kursor kalian ke tipe data yang ingin kalian ketahui spesifikasinya. Nah, di sini akan tampil untuk seperti contohnya di sini numerik, ada tiny, integer, ada spesifikasinya seperti ini. Ada 1 byte integer berkisar antara sekian sampai sekian. Ya, berkisar antara sekian sampai sekian. Begitu juga dengan tipe data yang lainnya. Kalian bisa mengeceknya seperti ini. Nggak cuma numerik, di sini ada tanggal dan waktu, ada string, dan ada juga spasial seperti yang kita ulas tadi. Tinggal kalian arahkan kursor kalian ke sana, kalian bisa mendapatkan spesifikasi dari tipe data yang kalian inginkan. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita tentang spesifikasi tabel yang akan kita buat. Untuk next video, kita akan mengulas bagaimana cara kita membuat sebuah tabel di dalam DBMS MySQL. Dan tentunya kita akan memanfaatkan atribut-atribut yang sudah kita pelajari di video kali ini. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.